Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Rahmat, Prodi Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa materi yang akan saya bahas, yakni pengertian ejaan, macam-macam ejaan, pemakaian dan penulisan huruf, dan penulisan kata. Ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah-kaidah mengenai cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam kata, kalimat, paragraf, dan wacana serta penggunaan tanda baca atau puntuasi. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf sukata atau kata, sedangkan ejaan mengatur keseluruhan cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Selanjutnya, macam-macam ejaan. Yang pertama, ejaan Van Hofusen mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi pada tahun 1947. Yang ketiga, ejaan Melindo pada tahun 1958. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Selanjutnya, pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, meliputi huruf konsonan dan huruf vokal. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal atau dikenal dengan huruf hidup yaitu huruf yang melambangkan vokal yang berfungsi menghidupkan kata. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf: A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan atau biasa dikenal dengan huruf mati merupakan huruf yang dihasilkan dari bunyi hambat. Artinya, penghafalan bunyi konsonan mengalami penghambatan pada organ tutur manusia. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Yang keempat, huruf diftong. Diftong adalah gabungan dari 2 huruf yang menghasilkan bunyi rangkap. Di dalam bahasa Indonesia, difton dilambangkan dengan I, O, dan Oi. Contoh pemakaian difton seperti pantau, santai, dan sepoi. Yang kelima, klaster. Klaster merupakan gabungan 2 buah konsonan dalam satu suku kata. Ada 5 klaster dalam bahasa Indonesia yaitu KH, NG, NY, TY, dan SY. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan seperti khawatir, sayang, sunyi, syarat, dan transisi. Selanjutnya, penulisan huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2. 1. Huruf besar atau huruf kapital. 2. Huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus, sedangkan huruf miring merupakan huruf yang digunakan untuk menulis nama buku, surat kabar atau majalah, istilah di luar tata bahasa baku, istilah ilmiah, istilah bahasa asing, peristiwa penting, dan hal-hal yang dianggap penting harus ditulis menggunakan huruf miring. Berikut cara penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama kalimat langsung. Yang ketiga, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Yang keempat, huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh nama orang lain dan sebagainya. Kemudian penulisan huruf miring. Yang pertama, dipakai menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang kedua, dipakai menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, dipakai menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing maupun daerah yang belum disesuaikan. Yang keempat, dipakai menuliskan judul buku dalam daftar pustaka. Selanjutnya, penulisan kata.
Penulisan kata dibagi beberapa bagian, yaitu 1. Kata dasar atau kata tunggal. Kata dasar adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan atau penanaman kata dasar lebih pada bentuknya yang belum mengalami proses morfologi. Yang kedua, kata turunan. Kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mengalami proses morfologi, seperti proses penghimbuhan, pemajemukan, pengulangan, dan penyingkatan. Yang ketiga, kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta sematik yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Yang kelima, kata depan. Kata depan adalah memiliki posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan memiliki banyak sekali fungsi, menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang disingkat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.